Kita berdoa. Segala puji dan segala hormat hanya bagi kemuliaan Bapa. Sungguh kami percaya cinta kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi sulung terang dalam kehidupan kami. Dan urapi juga hamba-Mu itu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita di tempat ini akan baik-baik saja dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara, saya akan bertanya kepada saudara-saudara atau teman-teman semua. Siapa yang mempunyai kesusahan dan pergumulan di tempat ini? Saya percaya kita semua mempunyai pergumulan dan kesusahan. Baik saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam Alkitab kita buka dari Mazmur 130 ayat yang ke-1 sampai 8. Saya akan membacakannya saudara-saudara dan teman-teman semua akan membacakannya dalam hati dan mendengarkan. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarlah doa suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahanku, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Baik saudara-saudara, saya akan mengambil pokok utamanya di sini adalah bersabar. Temanya adalah bersabar di dalam Tuhan. Dan kalimat temanya adalah cara hidup bersabar di dalam Tuhan. Dan kalimat peralihan cara hidup bersabar di dalam Tuhan menurut Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengambil poinnya di sini adalah satu berserah kepada Tuhan. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang berseru kepada Tuhan? 1. Tuhan dengar doaku. Seperti judul yang tercantum di bagian awal, yang bawah yang sangat menonjol dalam Mazmur ini merupakan alasan yang menggolongkan tersebut. Mazmur berbagai pengalaman rohaninya ketika ia terasing dari Tuhan dan ia berusaha tetap berdoa untuk menemukan kembali keindahannya dan hubungannya kepada Tuhan dengan kesabaran. Nah, poin kedua yaitu jangan mengingat kesalahanku. Para pemazmur ini merupakan banyak sekali kesalahan, banyak yang mereka perbuat, tetapi ketika banyak dosa yang mereka perbuat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudaraku. Tetapi satu hal yang bisa mereka lakukan adalah hanya berdoa dan tekun dalam doa dengan bersabar. Nah, mereka tetap memohon ampun kepada Tuhan. Nah, ilustrasinya adalah saudara-saudaraku, di suatu desa ada seorang yang terlilit hutang kepada banyak orang. Dan waktu bersamaan orang-orang tersebut menagih uangnya dan mengembalikannya karena dia hanya bisa menggunakan uang pinjamnya tersebut tanpa usaha untuk kerja agar dapat melunasi hutangnya. Sebelumnya dia menggunakan uang itu untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri saudara-saudara. Menyombongkan diri kepada teman-temannya, bahkan dia menyombongkan diri kepada keluarganya. Dan semua orang menagih uang mereka, dia tidak tahu lagi harus kemana karena ia berpikir bahwa teman-temannya dan keluarganya tidak akan membantunya, mengingat setiap kesombongannya
mengingat semua kesombongan yang dia lakukan selama ini kepada mereka. Dia hanya bisa berdoa dan memohon terus di dalam doanya. Dan tanpa disadari keluarganya telah membantu dia melunasi hutang-hutangnya tersebut. Dan di situ dia tidak percaya akan apa yang terjadi, saudara-saudara. Baik, aplikasinya dalam hidup kita yaitu saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi tergantung pada kita respon apa terhadapnya. Sekalipun akan selalu sekalipun kita banyak dosa dan kesalahan, Tuhan akan selalu mengampuni kita, saudara-saudara. Baik, saudara-saudaraku, kita masuk dalam poin yang dan memohon terus di dalam doanya. Dan tanpa disadari keluarganya telah membantu dia melunasi hutang-hutangnya tersebut. Dan di situ dia tidak percaya akan apa yang terjadi, saudara-saudara. Baik, aplikasinya dalam hidup kita yaitu saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi tergantung pada kita respon apa terhadapnya. Sekalipun akan selalu sekalipun kita banyak dosa dan kesalahan, Tuhan akan selalu mengampuni kita, saudara-saudara. Baik, saudara-saudaraku, kita masuk dalam poin berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Sesuatu yang mereka kebanyakan orang Kristen menyerah di tengah jalan, saudara-saudara. Ketika apa yang dinantikan itu tidak kunjung tiba. Nah, karena tidak sabar dan sehingga akhirnya tidak memperoleh apa-apa, saudara-saudaraku. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak lepas dari namanya pergumulan atau masalah yang datang silih berganti dan tiada hari tanpa pergumulan. Nah, tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu setia, dan pada waktu kita dicobai, kita tetap sabar dan tekun karena Tuhan selalu memberi kita jalan keluar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melihatnya dalam Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 10, Korintus 10 ayat 13b. Nah, kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuai hasilnya dan mendatangnya berkat yang luar biasa. Kita juga dapat melihat dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Nah, dalam ayat ini menyatakan bahwa setiap orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan hidup yang baru. Dan pergumulan berat yang kita alami membantu kita lemah baik secara fisik maupun tubuh. Tetapi kekuatan baru yang diberikan Tuhan ketika kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan, kita dapat juga melihat dalam Efesus 3 ayat 20. Secara manusia kita tidak kuat, tetapi di saat kita memandang kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya, maka kekuatan akan muncul dan membuat kita tetap semangat, saudara-saudara. Nah, aplikasinya apa dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Asal bertobat saja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengar. Asal bertobat saja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengarkan teriak
minta tolong. Karena itu Daud menanti-nantikan Tuhan, bahkan mengharapkan kepada Tuhan, dan hal itu menunjukkan bahwa betapa ia sangat mengharapkan Tuhan. Daud sangat yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan jauh yang lebih kuat dan Allah. Nah, kita juga dapat melihatnya dalam Ibrani 6 ayat 19. Tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Saudara-saudara bisa membacanya di rumah saja. Baik saudara-saudara, kita masuk yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Nah, seperti apakah seorang yang berharap kepada Tuhan? Poin pertama adalah pada Tuhan ada kesetiaan. Nah, Tuhan itu paling setia dalam kehidupan kita di saat saudara-saudara punya masalah, bahkan kita dalam pergumulan. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh dalam jurang, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi kita sebagai umatnya, Tuhan pasti menolong kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita di saat kita susah, di saat kita dalam pergumulan. Tetapi kita harus tetap sabar menghadapi itu semua. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang paling setia dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Nah, poin yang kedua adalah pada Tuhan ada pembebasan. Nah, saudara-saudara, di sini menyatakan bahwa pada Tuhan ada pembebasan. Tuhan itu sangat luar biasa, sehingga segala pembebasan ada padanya. Dan Tuhan itu sangat berdaulat dalam kehidupan orang-orang yang di luar sana, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu murah hati dan sabar. Nah, saudara-saudara, kita juga dapat melihat, kita juga harus dapat melakukan bahwa kita harus bersabar dan tekun dalam doa, dan seperti Tuhan dan kesetiaan, dan tahu bahwa berharap itulah iman kita, saudara-saudaraku. Nah, ketiga yaitu Tuhan saat ini dan nanti. Nah, Tuhan memiliki kasih setia, saudara-saudara. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita dapat melihatnya dalam Titus 2 ayat 14. Nah, menunjukkan bahwa kita sudah berdamai dan kita sudah berdamai dengan Allah dan semua menjadi beres. Nah, ketika kita tidak bisa terima bahwa Allah itu berdaulat, dan kita menginginkan mengatur sendiri hidup kita, maka kita terus mengalami yang namanya benturan. Tetapi ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita sanggup berkata, pemazmur yang dimaksud dengan pembebasan adalah pembebasan dari belenggu dosa-dosa dan kesalahan akibat tidak menerima kedaulatan Allah. Nah, problema iman kita yang terbesar adalah karena kita mempunyai Allah yang berdaulat, dan Allah terus mengadakan yang namanya pembebasan dan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, aplikasinya dalam kehidupan kita adalah selalu mengingat kasih setia dan penebusan yang berlimpah dari Tuhan, maka kita bisa menegaskan bahwa Allah akan menebus Israel dan segala kesalahannya.
Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini yang telah saya sampaikan, bahwa dalam kitab Mazmur ini kita harus tetap bersabar dan menantikan Tuhan dalam segala hal apapun. Nah, saudara-saudaraku, kita tutup Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan segala hormat hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Sungguh kami percaya cinta kasih-Mu sehingga kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.